Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini video terbaru terkait Amin Rais yang kembali lagi menyenggol Pak Jokowi ya. Tak kenapa begitu benci dengan Pak Jokowi dan keluarga. Kali ini ada ucapannya, dia bawa masyarakat bilang berharap kalau Pak Jokowi setelah lengser nanti tangannya diginikan dengan borgol ya. Wah, kayaknya ngamuk-ngamuk karena 17 Agustus nanti tidak diundang di IKN kayaknya. Kali ini opung membahasnya, kita lihat videonya langsung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian kenal sama manusia yang satu ini? Pasti kenal. Dengarkan kalian dulu kata-kata motivasi dari opung kita yang satu ini. Dengar ya, jangan kalian dengarkan. Biar makin bijaksana kalian. Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali. Bagus sekali lah Jokowi baru ada nanti ya. bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi. Jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Udah kalian dengar. Makin bijaksana kalian kan. Lapet. Iki bae sapa iki? Iya. Sini ae. Jarene wong tua, tapi lambene kotor. Iya. Oh alah, Mbak. Salah keluargane Jokowi sakaro sampean iki opo? Apa salah keluarga Pak? Anake sampean ra ono sing jadi menteri. Terus sampean loro ati. Ya wes bunuh diri ae. Daripada kau sebar-sebarkan fitnah selama ini, kan ngeri kali kawan, jelek kali kayak gitu orang tua. Yang namanya di tempat kami orang tua ndak ada kayak gitu. Betul, ngomongannya ndak ada. Apa rupanya salah-salahnya Bapak Jokowi itu kau bilang masuk penjara? Yakin kali kau masuk penjara kayak gini? Kau jujur saja ku bilang itu Bapak Joko Widodo itu manusia sudah yang paling sabar. Betul. Kalau nggak sabar, kau yang dipenjara. Iya. Gampang ya kan? Enggak aja. Terus ada lagi nih videonya satu lagi, dengarkan kalian dulu. masih ada, tunggu ya. Siap. 1, 2, iya. Sebagian besar anak bangsa kembang kempis memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Jokowi merangkul dan dirangkul, saling rangkulan dengan Taipan dan Cukong, dan menjadikan Indonesia negara subordinat Tiongkok daratan. Jokowi dengan slogan kosongnya yang memuakkan, kerja. Untuk siapa kerja Anda, Mas Joko? Gimana? Makin pintar? Apa katanya tadi? Bapak Jokowi kerja untuk siapa? Lambemu iku. Ya Bapak Jokowi itu kerja untuk rakyat Indonesia. Aneh. Jadi maunya Bapak Jokowi kerja untuk siapa? Untuk kau. Untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Iya, seperti ngemis lah kau salam lah Bapak Jokowi itu, sama kayak kau waktu menyalam Bapak Prabowo kemarin itu. Alah, kayak nggak tahu aja kita. Jujur aja, selama ini ya kau sama Rocky Gerung yang paling suka kali menghina dan juga suka kali memfitnah apa yang dilakukan Bapak Jokowi, apalagi teringat dengan IKN ya. Coba bayangkan kalian dulu, Bapak Joko Widodo yang saat ini sedang memproyeksikan Indonesia jaya, Indonesia emas sampai 2045 ya, diganggu dengan ulah-ulah manusia-manusia begundel seperti ini. Mulai umat dokonon manusia begudung dong.
Jual mebe guru gitu hamuro. Nggak bisa dia memberi manfaat tapi bisanya menggaroti. Itu siapa udah menggaroti? Ku campur pula bahasa Batak sama bahasa Betawi. Hama. Gitu loh. Tapi untungnya seluruh masyarakat Indonesia ini hampir 99,9% udah ngerti manusia yang satu ini modelnya seperti apa. Nggak tahu entah kenapa di YouTube dan di TikTok kalau aku udah bahas manusia yang satu ini semangat kali pada netizen itu, semangat. Mau yang pro Jokowi, pro Prabowo, pro Anies, dan pro juga dengan PDIP, semua satu suara. Berarti ini manusia lawannya satu Indonesia. Aduh. Coba perhatikan dulu ya. Aku nggak ngerti lah ya. Mungkin dia ini lagi cari perhatian. Karena apa? Karena dari beberapa undangan yang diberikan Bapak Jokowi kepada orang-orang penting di Indonesia ini, dia nggak dapatan. Nggak dapatan. Makanya loro hatiku. Dalam hatinya, oh Jokowi asem aku dapet, aku dua undangan iki. Ya ora mungkin aku neng IKN iki duit itu dewe, ya rugi. Apa salahnya si Jokowi kuwi ngirim undangan karo aku kuwi? Kalau undangan gampang gitu, ada ongkosmu. Ada ongkosmu. Jadi sekarang kita bicara dulu tentang IKN. Kita tinggalkan dulu si Anies Bagurung ini. Ya aku bilang ini manusia memang betul-betul perlu dikasih label seperti itu, manusia hama. Karena apa? Ngotori aja kerjanya. Jijik kali aku ngelihatnya. Ya, jadi IKN ya pada saat ini ya tahapannya itu sudah hampir perfect lah ya. Maksudnya itu untuk areal Istana Negara ya. Itu bisa dipastikan bahwasanya Istana Garuda itu sudah hampir 100% untuk persiapan ya. Ini untuk persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya. Jadi bisa dipastikan bahwasanya ya nggak mungkin dong nggak jadi persiapan udah 90% ya kan. Makanya udah aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya manusia yang namanya Amin Rais sama Rocky Gerung. Orang itu kan bilang apa? Mangkrak. Proyek siluman. Gak akan mungkin 17 Agustus di sana dilaksanakan. Loh, sekarang coba bus sudah dipesan. 97 bus sudah dipesan untuk mengangkat untuk mengangkut para tamu undangan dari pick up point ke Istana Negara. Itu dia. Coba bayangkan, di saat kita sedang bangga-bangganya punya ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara ya, yang baru. Ya, tapi ada aja mulut-mulut kotor seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun dan beberapa orang lainnya yang tiga-tiganya memfitnah karya anak bangsa ini gitu loh. Tahu enggak kalian ya, bahwasanya ini ibu kota Nusantara ini dengan Istana Negara ya, ini merupakan 100% karya anak bangsa. Tahu kalian Istana Negara atau Istana Kepresidenan ya yang ada di Jakarta itu bukan asli 100% dari buah tangan karya anak Indonesia, bukan. Itu peninggalan kolonial Belanda. Gitu loh. Sedangkan yang buatan tangan wong Londo kita tuh bisa bangga. Apalagi ini buat tangan dari kita sendiri. Jadi nggak ngerti aku kenapa. Aku curiganya ini ya kan kayak si Amin Rais, Rocky Gerung yang nggak dapatan proyeknya orang ini mungkin.
Atau ada beberapa orang yang nggak dapatan proyek, dibayar lah orang ini contohnya gitu kan, untuk bikin rusuh dengan muncungnya itu. Sama kayak ini dengar-dengar kabar ya, ini disclaimer lah ya, ini dengar-dengar kabar. Seperti Rocky Gerung ya, ada katanya toke sawit, pengusaha sawit yang mendanai dia. Gitu ya, ini masalah ini tahu nggak tahu ya cross check lah, itu ada dari berita. Aku cuman membacakan berita saja, bukan menyiarkan hoax, bukan ya kan. Tapi ini otak-otak seperti ini aku curiga gitu loh. Di saat kita bangga, di saat kita terpesona dengan buah karya tangan anak bangsa ya, yang bisa dikatakan ini adalah legacy dari Bapak Joko Widodo, di saat dia akan lengser, saat dia akan mengakhiri masa baktinya sebagai Presiden Indonesia, dia masih memikirkan apa yang bisa dia tinggalkan, apa sesuatu yang manfaat yang bisa dia tinggalkan untuk Indonesia sampai 2045. Gitu loh, jarang ada pemimpin seperti ini. Makanya aku bilang, kalau dikatakan titisannya Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama, bukan Megawati, bukan Gus Dur, bukan Habibie, bukan Soeharto. Tapi kalau bisa ku bilang, semangat yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita Soekarno itu adalah juga yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Coba perhatikan, ya kan, sama-sama insinyur. Sama-sama nggak gembrot. Sama-sama visioner. Sama-sama berbuat banyak untuk bangsa ini. Gitu dia ya. Makanya ya, ini menimbulkan rasa iri ya kepada beberapa orang ya, termasuk orang-orang yang nyinyir itu ya, orang-orang yang berkata bahwasanya IKN itu nggak ada, itu adalah proyek siluman katanya. Kok proyek siluman? Makanya beli tiket pergi ke sana. Jadi untuk persiapan ya, untuk kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan di sana itu sudah dipersiapkan sekitar ada 97 bus yang akan mereka gunakan ya. Jadi nggak pakai mobil pribadi sendiri-sendiri ya, dari pick up point sampai ke spotnya itu ada sekitar 97 mobil ya, bus. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, kira-kira dari 97 bus itu Amin Rais di bus yang mana? Intip kalian aja lah. Terus ya, ini ada beberapa rumor ya, beberapa hoax yang berusaha ditebarkan oleh para pembenci Jokowi untuk merusak suasana ya, merusak kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan perayaan 17 Agustus di IKN. Yang pertama, katanya pemerintah sudah menyewa 1000 bus, katanya begitu kan, 1000 bus dengan budget sekitar 25 juta satu bus, ya kan. Kalau 25 juta satu bus, berarti yang dikeluarkan dana itu sekitar 25 miliar gitu. Ya, nggak masuk akal. Sudah diklarifikasi dan sudah dikonfirmasi bahwasanya ya, bus yang digunakan itu 97, bukan 1000. Itu hoax yang pertama. Baru yang kedua, dikatakan katanya kayak mana mau bikin acara di sana, air aja nggak ada. Sudah ada. Jangan bikin cerita yang macam-macam. Setelah itu ada pula yang mengatakan bahwasannya ya, di sana itu hanya khusus untuk tamu undangan presiden, masyarakat dilarang masuk di sana. Salah. Masyarakat bukan dilarang di spot itu, memang nggak boleh ya kan. Karena apa? Ya karena sama seperti Istana Negara juga ya kan. Mana bisa masyarakat sembarangan masuk ke Istana Negara? Nggak aja ngikutin upacara ya kan. Ya tamu yang memang sudah dimasukkan di daftar undangan gitu loh. Tapi untuk mendukung euforia masyarakat, animo masyarakat ya mengenai bagaimana
perayaan IKN itu ternyata diadakanlah seperti acara acara gebiar gitu ya, nonton bareng lah ya. Jadi itu akan ditampilkan dan disiarkan secara live. Dan bukan di rumput-rumput dibikin, di mall. Di mall untuk masyarakat itu ya. Jadi itulah ya, jadi kalau bisa dikatakan untuk persiapan udah oke lah ya. Jadi bisa dikatakan untuk pasukan Paskibra ya, itu ternyata sudah sampai di sana. Mereka sudah sedang mempersiapkan ya, dan juga ada beberapa sarana dan prasarana yang sedikit lagi aja sedang di dalam tahap finishing gitu ya. Jadi terima kasih lah ya untuk Bapak Basuki sebagai ketua otorita ya, kepada ketua badan otorita IKN, karena kami tahu Pak, kami sangat berterima kasih jujur saja ya. Kalau untuk Bapak Basuki ini bisa dikatakan ini pahalanya ini paling besar. Betul, dari setiap menteri jujur saja, ini orang bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Coba bayangkan saja ya, mulai dari periode pertama sampai periode kedua Bapak Joko Widodo. Bapak Basuki ini ya adalah seorang pribadi, seorang menteri yang memang punya sense of working-nya itu memang betul-betul bisa dikatakan 100% hidupnya untuk Indonesia. Nggak kayak Amin Rais, 100% mulutnya untuk yang enggak. Gitu loh. Iya, itu dia. Jadi 100% hidupnya Bapak Basuki itu memang untuk Indonesia, untuk bekerja. Kalau aku sih berharap nanti ketika Bapak Prabowo menjabat setelah dilantik, kita kan kepengennya maunya orang seperti ini gitu loh. Coba bayangkan megahnya IKN, ya kan? Ya, jadi seperti yang sudah kalian lihat ya di layar samping ini, dari tadi udah aku tampilkan ini. Jadi maksudnya biar nampak sama kalian bagaimana kemajuan IKN itu. Biar jangan kalian terlalu percaya sama mulutnya si Amin Rais. Mangkrak. Amin, partai ibu itu yang mangkrak. Itu dia ya. Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya maju terus untuk Bapak Joko Widodo, dan juga maju terus untuk Bapak Basuki, dan juga maju terus untuk setiap anak bangsa yang sedang mengerjakan di sana. Kita doakan supaya setiap pekerja yang ada di IKN sekarang yang sedang menyelesaikan proyek itu boleh bekerja dengan sehat walafiat, dengan semangat, dan boleh memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Salam Parmelak, salam NKRI, salam Indonesia. Oh begitu deh terkait pembahasan opungnya terkait Amin Rais yang selalu menyenggol Pak Jokowi. Wah, kata-katanya itu memang ya memotivasi sekali. Begitu sekali video dari saya, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.